Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Elizabeth Arwan dengan NIM 0542264313, Prodi Sistem Informasi UPBBJ Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 saya, yaitu basis data, tentang melakukan praktikum basis data transaksi. Oke, pada tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu praktikum transaksi dan trigger menggunakan database rumah sakit yang telah saya buat sebelumnya. Lalu saya sudah berada pada aplikasi XMPP dan memastikan Apache dan MySQL dalam keadaan aktif, ditandai dengan warna hijau seperti ini. Selanjutnya saya akan membuka browser dan masuk ke phpMyAdmin melalui alamat localhost. Bisa klik di adminnya saja, tapi sebelumnya saya sudah membukanya. Ini ya. Oke, kita akan melakukan praktikum sesuai dengan modul yang telah diberikan. Oke, yang pertama kita akan melakukan commit. Nah, saya akan masuk ke menu rutin, lalu membuat prosedur dengan nama transaksi 1. Sebelumnya saya sudah menyalin scriptnya, perintahnya, jadi saya hanya tinggal copy paste biar tidak menghabiskan waktu lama di video ini. Oke, kita go. Nah, setelah prosedur berhasil dibuat, saya menjalankan dengan perintah. Nah, terlihat data ini, saya execute dulu ya. Nah, terlihat data Salma Andriani ini muncul pada hasil query. Namun ketika saya membuka tabel pasien dan melakukan refresh, data tersebut belum tersimpan secara permanen karena transaksi belum menggunakan commit. Nah, selanjutnya saya akan membuat prosedur kedua dengan nama transaksi 2. Kita klik saja execute lagi pada transaksi 2. Nah, setelah saya akan buka tabel pasien lagi. Nah, sekarang data Salma Andriani ini telah tersimpan secara permanen. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa commit ini berfungsi dan menyimpan perubahan transaksi ke dalam database. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rollback ya. Masih sama di rutin tadi. Klik. Saya buat dengan nama transaksi 3. Kita execute transaksi 3. Oke.
pada tabel pasien terlihat bahwa nama pasien dengan ID pasien 3 ini tidak berubah menjadi Agus Widodo. Yang saya buat sebelumnya di rutin tadi kan namanya Agus Widodo. Nah, karena perubahan tersebut dibatalkan oleh perintah rollback, maka selanjutnya saya akan masuk lagi ke rutin, membuat perintah. Namanya transaksi 4 ya. Sorry. Kita klik go, lalu kita execute transaksi 4. Nah, hasilnya data Hanif Naufal ini tidak tersimpan karena dibatalkan oleh rollback. Namun nama pasien dengan ID pasien 3 ini berhasil berubah menjadi Agus Widodo karena perintah update dijalankan setelah rollback dan disimpan menggunakan commit tadi. Oke, lanjut. Kita akan melakukan checkpoint. Masih sama di rutin tadi. Saya buat dengan transaksi 5. Dengan script ini ya. Saya go. Oh, sorry. Drop. Transaksi 5 saya execute. Nah, hasilnya data Hanif Naufal dan Joko Budi berhasil tersimpan ya. Sedangkan data Nur Fadia tidak tersimpan karena transaksi dikembalikan ke save point 1. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa save point digunakan sebagai titik tertentu untuk kembali ke kondisi sebelumnya tanpa harus membatalkan seluruh transaksi. Oke, lanjut ke melakukan trigger. Nah, selanjutnya saya akan membuat menambah tabel, yaitu tabel obat dan transaksi obat terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya tabel obatnya. Lalu kita akan buat tabel transaksi obat. Oke, sudah muncul juga ini. Nah, kemudian saya akan pastikan struktur dari kedua tabel yang dibuat tadi itu sudah memiliki primary key dan index di obat tadi ya. Kita masuk ke struktur, sama seperti sebelumnya di tugas 2. Ini saya melakukan indeks, ditandai dengan nih logo kuncinya menjadi 2. Lalu di transaksi obat struktur, di sini ada 3 ID-nya, checklist saja semua. Oke, ini sudah ditandai dengan kunci 3. Nah, selanjutnya saya akan membuka menu designer ini untuk mengatur relasi antar tabel agar struktur database lebih rapi dan mudah dipahami.
on delete-nya dan on update-nya masih cascade ya. Oke. Kemudian saya akan membuat trigger dengan nama jual. Ininya transaksi obat, tabelnya, lalu time-nya ini after. Oke. Update obat, set stop. Oke, ini kita ekspor ya. Nah, setelah trigger ini berhasil dibuat, saya menambahkan beberapa data pada tabel obat. Oke, kita ini ya. Lalu kita ke transaksi obat. Kita masuk insert. Nah, di sini kita masukkan ID-nya, lalu ID pasien, lalu obat, ID obat. Nah, kita mau belinya dalam jumlah berapa? Contoh 5. Harganya 75. Ini obat yang kedua, ini obat amoxicillin tadi ya. Kodenya A002. Kita go. Nah, ini sudah ada ya transaksinya. Nah, terlihat kita masuk ke obat tadi. Nah, stok obatnya ini berkurang. Tadi amoxicillin kan di bawah stoknya 20. Karena sudah dibeli di transaksi obat tadi oleh ID pasien 1 sebanyak 5, maka di sini berkurang 5 dari 20 sebelumnya menjadi 15. Di sini menunjukkan berarti bahwa trigger ini berhasil berjalan dengan baik. Kita buka XAMPP-nya ya, pastikan MySQL dan Apache-nya udah aktif. Lalu kita klik configure di primary replication ya. Jangan lupa ini dijadi Akinor
SQL database. Ini di copy juga ya, kita salin di MyID ini kita dapetin di SAMPP tadi. Ini kita restart lagi. Oke. Nah, kita masuk ke MyID. Ini yang kita copy tadi itu. Kita masukin di ini. Oke. Ini pastikan kita udah bisa lihat primary statusnya ya. Lalu kita buat user account-nya. Hostname ini adalah IP dari Ubuntu-nya ya, di Linux. Ini pastikan replication client dan replication slave-nya udah dicentang. Kita klik go saja. Oke. Kita lihat dulu user account-nya. Ini kita export aja ya. Nanti file export rumah sakit ini akan kita pindahkan ke Ubuntu. Saya lewat flash disk. Oke, ini saya setting dulu ya untuk USB flash disknya agar bisa terbaca di Ubuntu-nya. Ini saya copy, saya letak di folder download. Kita buat database baru dengan nama yang sama seperti di Windows. Kita import ya file SQL-nya tadi yang rumah sakit kita masukin di flash disk tadi. Klik aja browser. Kita buka terminal ya. Kita masuk ke folder SAMPP tadi. Kita akan running SAMPP-nya di Ubuntu. Ini kita nggak bisa seperti Windows, jadi kalau mau running Ubuntu-nya lewat root ini. Ini saya copy nama ini filenya. Saya gunakan sudo ya, nggak pakai sudo nggak bisa. Oke, ini kita masuk ke manage servers, kita aktifkan MySQL dan Apache-nya. Oke. Kita masuk ke replication-nya lagi. Karena saya sudah buat sebelumnya, jadi saya
jadi seperti ini tampilannya, tapi saya akan mengkonfigur ulang lagi. Saya akan mengganti primary servernya. Username nya saya buat baru, Diana. Ini hostnya ini adalah IP dari Windows-nya. Bisa dicek di ipconfig-nya. Karena masih merah ya, error ya, kita harus ini, coba kita configure. Kita akan masuk ke configuration ya. Nah, kita pastikan servernya ini, server ID-nya itu di angka 2. Nah, kita pilih my CNF ini. Oke, kita akan mengubah hak aksesnya. Ini masih error ya di Slave IO nya, belum bisa running. Coba kita ubah arbitnya ini menjadi true ya. Kita save saja. Kita akan masuk ke folder etc ini. Oke, lalu kita lanjut lagi untuk masuk di config-nya ya. Kita restart lagi. Lalu kita akan masuk ke SQL-nya, MariaDB-nya, untuk mengetik perintah. Kita akan slave. Perintahnya ikut saja di contoh modul yang udah diberikan ya. Untuk di master log file-nya MySQL bin-nya ini pastikan harus sama dengan yang di tampilan
di Ubuntu-nya, localhost Ubuntu. Oke, kita akan masuk ke pengujiannya ya. Kita coba replikasinya apakah berhasil. Kita akan menambahkan insert dari tabel obat. Contoh, saya akan tambahkan beberapa obat ya. Nanti yang saya masukkan di localhost yang di Windows ini apakah bisa terlihat di localhost yang ada di Ubuntu. Jika bisa dilihat di Ubuntu, berarti replikasi yang kita lakukan itu berhasil. Coba kita tambah lagi ya. Oke, kita cek di Ubuntu-nya. Oke, ini masuk ya yang udah kita buat di Windows tadi, di komputer 1. Bisa terbaca di komputer 2. Kita coba sekali lagi di tabel pasien ya. Untuk memastikan saja lagi. Itu kita harus pastikan ya di /io-nya itu harus on ya. Harus yes. Jika tidak yes, maka tidak bisa terbaca oleh Ubuntu. Oke, kita cek lagi ya. Apakah Rima Melati akan muncul di Ubuntu-nya? Oke, ada ya, berarti ini konfigurasi kita berhasil ya. Sekian dari tugas 3 basis data saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan tugas 3 ini, karena saya masih belajar. Terima kasih.